Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Dalam video sebelumnya, Mata Ketiga pernah membahas secara singkat tentang teknologi tinggi alien dalam kisah petualangan Radu Sinamar dari Badan Intelijen Rumania. Dalam kisah itu, Radu berbicara tentang penampang lintang bumi yang disaksikannya menggunakan teknologi holografi alien dan menemukan terowongan rahasia yang mengarah ke dunia bawah tanah. Dalam video kali ini, Mata Ketiga akan membahas tentang penelitian teori bumi datar oleh Badan Intelijen Rumania SRY yang direkam oleh Radu. Banyak orang akan berpikir, bukankah hipotesis tentang bumi datar ini telah lama disingkirkan? Tetapi tidak demikian halnya. Dilaporkan masih ada lebih dari 1 juta orang di dunia yang tetap teguh mendukung teori bumi datar, dan beberapa di antaranya adalah kaum intelektual. Mereka terus berusaha membuktikan bahwa bumi itu datar dan mengabaikan semua bukti bahwa bumi itu bulat. Mereka yang paranoid menganggap bahwa bukti terkait bumi bulat itu dibuat-buat oleh pemerintah. Pertanyaannya, mengapa ada begitu banyak orang yang mendukung teori bumi datar? Benarkah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya? Dan bagaimana Radu menjelaskan hal ini dalam bukunya Forgotten Genesis? Radu Sinamar dan Cesar Bard. Mari kita tinjau secara singkat asal-usul penulis Radu Sinamar dan Cesar, guru Radu. Semua ini berawal dari departemen khusus yang mengkhususkan diri dalam studi fenomena supranatural di abad terakhir. Departemen khusus ini disebut Departemen Zero, sebuah departemen yang didirikan Rumania untuk menangani fenomena supranatural selama Perang Dingin. Pendirinya adalah seorang parapsikolog yang dijuluki Dr. Sien oleh dunia luar. Dr. Sien memiliki seorang murid yang dibanggakan bernama Cesar Bard. Belakangan Cesar juga menjadi seorang supranaturalis, dan Radu merekam beberapa fenomena supernatural yang mereka alami dan pelajari karena ditugaskan oleh Cesar dan telah menerbitkan 6 buku berseri dalam bahasa Inggris. Hingga saat ini, banyak orang masih menantikan buku ke-6-nya versi bahasa Mandarin untuk memahami lebih banyak fakta tentang sejarah bumi. Dan fakta tentang teori bumi datar yang akan kita bahas hari ini bersumber dari buku seri ke-6 Radu Sinamar, Forgotten Genesis. Teori bumi datar. Radu secara tidak sengaja menemukan aktivitas yang disebut bahan referensi bumi datar ketika sedang merapihkan dokumen. Meskipun dia pernah mendengar aktivitas ini telah menyebabkan sejumlah gejolak di masyarakat, tapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi tema Departemen Zero. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan fenomena supranatural? Kemudian Radu menghubungi Letnan Nikola dan ingin menanyakan hal ini kepadanya. Letnan Nikola adalah rekan Radu yang menggantikan Cesar sebagai kepala departemen. Dia mengatakan kepada Radu bahwa informasi itu berasal dari departemen operasional lain dari Badan Intelijen Rumania. Letnan Nikola menjelaskan bahwa satu-satunya alasan informasi ini diteruskan ke Departemen Zero adalah karena teori bumi datar telah menyebabkan fenomena yang luar biasa di dunia. Teori ini seakan menjadi demam emas di era kita. Dalam pandangannya, satu-satunya kelebihan dari anomali ini adalah jika kita mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer dan teknologi yang dimiliki umat manusia saat ini. Hal itu dapat membuat Anda terdiam 1000 bahasa atau bahkan shock. Menurut catatan sejarah, bentuk dasar dari teori bumi datar telah ada sejak periode Mesir kuno. Dunia pada saat itu digambarkan sebagai piring raksasa yang mengapung di lautan, dan seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, konsep tentang bumi sebagai bola telah lama terukir dalam benak banyak orang. Yang mengejutkan Letnan Nikola adalah ternyata masih ada sejumlah besar pendukung teori bumi datar di abad ke-21 dan masih banyak ruang untuk pertumbuhannya. Banyak pendukung teori bumi datar sekarang percaya bahwa kutub utara adalah pusat bumi, sementara kebanyakan orang percaya bahwa kutub selatan paling selatan sebenarnya adalah selingkaran dinding es raksasa. Semua daratan dikelilingi di tengah, jadi apa yang bisa kita sebut berkeliling dunia itu sebenarnya berada di dinding es yang sangat besar ini. Sehubungan dengan ini, Letnan Nikola pun tidak habis mengerti dan mengkritiknya. Menurutnya,
bahwa paranoia dan keterbelakangan teknologi ratusan tahun yang lalu membuat pengetahuan masyarakat umum relatif dangkal, yang mungkin membuat pikiran orang-orang menjadi tidak jernih. Tetapi pada abad 21, teori bumi datar masih memiliki jutaan pendukung. Ini jelas tidak masuk akal. Namun meski fenomena yang aneh sekalipun, Departemen Zero tetap bersikeras melakukan penelitian dan setidaknya mencari tahu apa yang dipikirkan para pendukung teori bumi datar ini. Radu pun menjadi tertarik dengan fenomena ini setelah mendengar pemikiran Letnan Nikola. Lalu dia memanfaatkan waktu luang Caesar malam itu untuk berdiskusi dengannya tentang teori bumi datar dan mereferensikannya sebagai kasus sosial daripada penelitian. Sudut pandang dalam buku. Apa yang menyebabkan semakin banyak orang bersikeras pada berbagai argumen tentang teori bumi datar? Caesar menjelaskannya seperti ini. Mekanisme peningkatan jumlah pengikut teori bumi datar erat kaitannya dengan isolasi manusia. Pengertian umum isolasi di sini adalah bahwa manusia seolah-olah terbagi menjadi dua kategori yang berbeda, namun pemisahan ini sebenarnya ditentukan oleh tingkat kesadaran masing-masing individu. Dan ini berhubungan langsung dengan frekuensi getaran mereka. Caesar juga berulang kali menyebutkan kata frekuensi getaran ini dan mengatakan bahwa bumi juga memiliki frekuensi getarannya sendiri. Dalam video sebelumnya, Mata Ketiga pernah menyebutkan bahwa ada sebuah kota bawah tanah bernama Apelos. Sosok orang dari bawah tanah Apelos ini menceritakan kepada penulis bahwa ada pembagian dimensi dalam realitas kita, yaitu lapisan fisik, lapisan ether, lapisan astral, dan lapisan kasual, atau tepatnya lapisan yang dibuat dibedakan berdasarkan frekuensi getaran tertentu. Masing-masing berada dalam kisaran tertentu, tetapi mereka eksis berdampingan dengan lapisan fisik. Fenomena ini seperti gelombang radio yang eksis berdampingan di ruang yang sama. Mereka tidak akan bercampur, tetapi dapat dijangkau selama radio beralih ke frekuensi tertentu. Kita tahu bahwa komponen utama kuarsa adalah silika atau silikon dioksida. Ketika medan listrik yang berubah diterapkan pada kuarsa, kristal kuarsa akan menghasilkan deformasi mekanis dan bergetar. Dan bumi juga dapat dianggap sebagai batu kuarsa alam yang besar karena elemen silikon memiliki keadaan relatif yang relatif besar di kerak bumi. Kita tahu bahwa medan magnet utara selatan bumi seperti medan elektromagnetik alami, sehingga bumi akan menghasilkan frekuensi getaran alami atas dasar ini. Menurut Caesar, bahwa hanya ketika manusia disinkronkan dengan frekuensi getaran bumi, kecerdasan manusia baru dapat dirangsang, sehingga frekuensi getaran manusia dapat digunakan untuk menilai apakah orang ini memiliki potensi untuk berevolusi. Adapun faktor mengapa teori bumi datar memiliki begitu banyak pendukung. Pertama, karena didukung oleh kekuatan misterius. Kedua, didukung banyak orang yang terlalu konservatif dan menentang kemajuan. Kata Caesar, dia mengatakan bahwa teori bumi datar sebenarnya adalah metode kontrol yang sangat baik, dapat membuat orang terpisah dari realita dan membuat mereka bermimpi di siang bolong, mendukung khayalan mereka dan mendorong mereka salah tafsir. Oleh karena itu, para pengikut teori bumi datar tidak hanya akan bersikeras mendukungnya, tetapi juga berusaha untuk bertemu dan berkumpul dengan pengikut teori bumi datar lainnya dan bahkan memisahkan diri dari orang lain, karena mereka akan memandang orang yang tidak percaya pada teori bumi datar sebagai orang bodoh yang tertipu oleh kebohongan. Artinya mereka yakin bahwa mereka adalah penemu kebenaran dan teori bumi datar adalah satu-satunya kebenaran. Keyakinan pada diri sendiri. Caesar juga merasa sedikit sedih mendengar kabar ini. Dia merasa bahwa para pendukung teori bumi datar ini tenggelam dalam dunia mereka sendiri dan tidak mau keluar dari dunia khayalannya. Di sini kita harus menyebutkan The Flat Earth Society, sebuah organisasi terkenal yang didirikan oleh kawanan pengikut teori bumi datar. Organisasi ini didirikan oleh Samuel Shenton dari Inggris pada awal tahun 1956 dan aktif kembali pada tahun 2004. Ini karena presiden baru, Daniel Shenton, mulai menggunakan internet agar para anggota dari seluruh dunia dapat berkomunikasi satu sama lain. Di bawah pimpinan organisasi ini, hampir semua pendukung teori bumi datar percaya bahwa NASA bersama dengan lembaga pemerintah lainnya telah menipu publik.
Menurut mereka, NASA telah memalsukan citra satelit dan membuat banyak bukti palsu dan bersikeras bahwa pemerintah telah menutupi fakta yang sebenarnya. Hanya segelintir orang pintar yang bisa melihat kebenaran. Mereka bahkan merangkum lebih dari 200 bukti bahwa bumi itu tidaklah bulat. Radu juga sedikit terdiam setelah mendengar perkataan Caesar. Tapi kalimat Caesar berikutnya lebih mengejutkannya. Caesar mengatakan kepada Radu bahwa pengikut teori bumi datar mengalami kemunduran secara serius ke abad pertengahan. Karena itu orang-orang ini tidak bisa lagi berevolusi. Sebaliknya mereka kembali ke tingkat kesadaran yang lebih usang dan lebih mendekat ke tingkat kesadaran mereka yang sebenarnya. Tetapi apa yang menyebabkan manusia-manusia tidak bisa lagi berevolusi? Caesar menjelaskannya seperti ini. Karena hal-hal yang mereka serap dalam kondisi saat ini tidak ada hubungannya dengan frekuensi getaran bumi yang lebih tinggi. Dan karakteristik ini menjadi semakin jelas, seperti yang disebutkan Caesar sebelumnya, bahwa ada sosok manusia di bumi yang tidak bisa berevolusi lagi. Mereka memiliki kesamaan, yaitu frekuensi getaran mereka dan frekuensi getaran bumi tidak lagi sinkron. Tetapi mengapa terjadi hal demikian? Dalam bukunya itu, Radu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dan penulis Radu juga pernah mengatakan bahwa masalah teori bumi datar dalam satu bab bukunya itu, dia hanya ingin membahasnya secara singkat dengan pembaca, tidak untuk menyelidikinya lebih lanjut. Di penghujung pembicaraannya, Radu menanyakan satu hal menarik kepada Caesar. Apakah kita mundur kembali ke abad pertengahan? Dan jawaban Caesar juga sangat mengesankan. Tidak dengan kita, tetapi memang seperti itulah bagi mereka yang telah mengalami kemunduran. Katanya meyakinkan. Sebenarnya, terlepas dari apakah populernya teori bumi datar itu karena beberapa manusia telah mengalami kemunduran, tetapi satu hal yang dipastikan adalah banyak pendukung teori bumi datar telah menganggap hal itu sebagai semacam kepercayaan. Saya pernah menyaksikan wawancara dengan seorang penganut teori bumi datar dan baru menyadari bahwa bumi datar dalam pandangan mereka itu artinya segalanya menjadi lebih bermakna, karena jika bumi itu datar, maka eksisnya bulan dan matahari itu karena bumi. Jika berpikir demikian, maka bumi pun menjadi pusat alam semesta dan kehidupan manusia juga akan menjadi lebih bermakna. Tetapi jika bumi berbentuk bulat dan terus bergerak dengan kecepatan 107.000 km per jam dan terbang tanpa tujuan di alam semesta, maka di mata kaum teori bumi datar, bumi itu tak ubahnya seperti sebutir debu, dan segala sesuatu termasuk kehidupan di bumi menjadi tidak ada artinya. Oleh karena itu para penganut teori bumi datar sejati sebenarnya berharap keberadaan mereka itu bermakna, sehingga dengan demikian memandang teori bumi datar sebagai semacam keyakinan bahwa individu adalah pusatnya alam semesta. Radu bersikap pesimistis terhadap popularitas teori bumi datar, karena dia tidak hanya memahami bentuk luar bumi melalui teknologi manusia, tetapi juga melihat penampang lintang dan interior bumi melalui kontak dengan manusia bawah tanah dan menggunakan teknologi tinggi mereka. Ini membuatnya semakin khawatir tentang dampak negatif dari teori bumi datar pada segenap masyarakat. Tentu saja, kita tidak dapat memastikan apakah pengalaman yang digambarkan dalam buku Radu itu benar, tetapi Radu sendiri pernah mengatakan bahwa buku ini ditulis agar lebih banyak pembaca memahami kondisi aktual dan akar sejarah manusia yang sebenarnya. Tidak ada keraguan bahwa bumi itu bulat, katanya. Konten video ini tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video Mata Ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.